gitu kan, framingan lah. Oh, Doti mau cerita deh, Doti mau dongeng. Oh, nggak didongengin. Kan kemarin kan ada di persidangan, Doti mau protes nanti sama kejaksaan nih, sama pihak jaksa. Kok dulu pada saat persidangannya Nikita nggak dikasih kesempatan buat ngomong. Iya kan? Nah, kok Sunil malah dipersilakan buat ngomong ya? Dikasih waktu buat preskon gitu, terus buat framing gitu. Jadi ada yang namanya dongeng ya. Ini Doktif ceritain nih, dongeng. Dia bilang kalau misalnya ini persaingan bisnis, Doktif itu mau menjatuhkan bisnis dia, gitu. Terus dikatakan di negeri dongeng tuh ada yang namanya wanita bertopeng, gitu ya. Jangan pakai inisial lah, ya. Richard, langsung aja jangan pakai inisial Chat. Nih, Doti juga mau dongeng, ya. Iya kan Doti juga mau dongeng ini cinta. Tapi kalau dongeng Doti mah nggak pakai apa namanya itu inisial namanya New Lab, ya. Jadi ada nih brand, ya, brand namanya New Lab. Ini brand terkenal berkualitas, ya. Jadi dari produknya itu berkualitas, pabrik maklonnya berkualitas, tenaga kerjanya profesional. Ownernya sangat rendah hati dan tidak pernah muncul, tidak pernah flexing. Jadi kalau Doktif lihat ini almost perfect, tidak ada yang sempurna ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi Doktif ngelihat New Lab itu adalah brand yang bertanggung jawab kepada konsumennya, ya. Oke. Terus New Lab ini bekerja sama dengan terdakwa DRL. Ya, enak kalau Doti mah nggak pakai dongeng-dongengan, ini kisah nyata, ya. Gitu. Jadi bekerja sama dengan terdakwa DRL ini kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu terdakwa DRL itu dikenal publik sebagai sosok dokter yang sangat menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Pokoknya hero banget gitu pada saat itu. Iya kan? Dia itu dianggap sebagai dokter acuan gitu. Jadi semua omongannya dia itu benar gitu. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Zaman itu, ya, pada saat zaman dulu dia masih benar gitu ya. Udah. Kalau zaman dulu mungkin dia bener guys, tapi buat pas ngoplos si Helwa nggak bener juga sih. Gitu kan, itu juga baru tahu soalnya. Nah, terus habis gitu dengan berjalannya waktu, ternyata New Lab itu melihat, wah ini nggak bener ini, terdakwa DRL ini. Ternyata terdakwa DRL ini diduga nipu Richard ini. Diduga nipu ratusan miliar uang masyarakat. Nah, sebagai perusahaan yang ternama, ya New Lab merasa tercoreng dong. Wah ternyata saya tertipu selama ini dengan image yang dibentuk oleh terdakwa DRL. Seolah-olah memang dia itu dokter yang benar. Nah akhirnya demi menyelamatkan integritas perusahaan yang sebenarnya memang bagus, ya. Nah dia harus melepas sebagai ambasador terdakwa DRL. Untuk apa? Untuk menjaga nama baik dari perusahaan. Gitu, New Lab-nya ini, ya. Akhirnya dia melepas, termasuk mengembalikan itu duit, ya, investasi. Karena memang di perjanjiannya pun tidak ada masalah. Gitu, dikembalikan lah. Nah, dengan berjalannya waktu, ternyata beliau melihat ada sosok Doktif yang membongkar kebobrokan, kebohongan, ya. Kebohongan terdakwa DRL, saudara Richard yang diduga menipu ratusan miliar uang masyarakat. Nah, akhirnya Doktif diajaklah kerjasama. Dok, gimana kita bikin produk, tapi nanti produknya coba Doktif yang bikin, karena Doktif ini ahli formulasi. Oke, kalau gitu kita bikin yuk body lotion yang aman, yang setara dengan Haki 2%. Efeknya seperti krem-krem yang selama ini masyarakat cepat pengen lihat, ada hasilnya cepat. Nah akhirnya Doktif collab loh bersama dengan New Lab. Dan alhamdulillah juga akhirnya masuk ke Muri. Begitu terdakwa DRL ceritanya. Wajar dong kalau perusahaan gak mau pakai kamu lagi, karena ketahuan. Nah perusahaan tuh wajar juga menjaga nama baiknya. Terus kamu sakit hati, dibilang persaingan bisnis. Gini ya, Icat ya. Oh tek ya. Besok cubit ginjalnya entah ya. Ketemu sama Doktif besok ya. Kok Irwan, insya Allah kita besok juga ketemu ya. Doktif mau itik-itik nanti ginjalnya si Sune ya.
dikit gitu ya. Kenapa sih kok dibilang persaingan bisnis? Persaingan bisnis dokter lo jualin New Lab, jualin Noera, jualin After My Skin, jualin Baizu, jualin produk-produk yang berkualitas, Hanasui, dulu apalagi guys, banyak lah pokoknya dokter itu jualin sampai lupa. MK Skin, coba dokter jualin. Dibilang persaingan bisnis. Hayo Sun, ayo otaknya dipakai Sun. Ya Sun ya. Jadi gitu guys. Terbantahkan ya, Doti bilang kalau emang Doti tukang fitnah, Doti gak akan selamat sampai di Indonesia. Tralala, trilili, aku senang sekali. Terbukti lagi Doti selamat sampai di Indonesia. Artinya apa? Semua yang Doti katakan bukan fitnah. Di tanah haram loh Doti ngancam sampai. Gak ada takutnya. Sekarang di framing sama Yolo, sama Gali. Ya, gak setuju mereka kalau Doti mengikuti jejak Umar bin Khattab. Ya, ngomong bin Khattab aja keliru. Untuk Yolo gak usah ngomongin deh soal agama. Lu aja udah ingetin sholat gak pernah mau sholat. Ya kan? Ayo Yolo sholat. Gak mau. Minum-minum kamu sukanya. Ya, gak pernah sholat, minum, suka makan bebong. Gak usah lah ngomong masalah agama. Ya Yolo ya, masyarakat Indonesia udah pada paham kamu buat receh lambung, urusan lambung. Ya, yang penting siapa yang bayar, itu yang bakalan kamu bela. Udah pada tahu termasuk Galih. Ya Galih ya, semua udah pada tahu bayaran kamu kalau nggak salah kan kemarin 15 sampai 20 juta ya. Cuannya kecil sekali. Hah? Bazar receh. Udah gitu fitnah-fitnah. Serem deh. Tinggal tunggu nanti apa akibatnya. Ya, kalau Doti alhamdulillah udah bisa balik ke Indonesia dengan selamat. Padahal Doti minta nggak diselamatkan kalau memang Doti penyebar fitnah. Sama Allah diselamatkan pulang sampai sini. Ngapa? Ocok. Ya, untuk Yolo, kamu mulai lagi nih karena mau persidangan nih guys. Jadi supaya cair nih guys. Supaya cair, buzzer bekerja nih. Supaya cair, bikinlah konten seolah-olah framing nih. Dibilang Doti katanya nggak punya teman. Orang-orang tajir. Yang punya teman orang tajir itu Yolo. Foto lah dia sama mobil-mobil begitu. Terus Yolo, kenapa utangnya sama Doktif Yolo? Kamu kan utangnya sama Doktif Yolo. Yang punya teman tajir itu kan kamu ya. Tapi kok ngutangnya ke Doktif sih Yol? Yolo, marah ya? Ngambek ya? Nggak mau dipinjemin ya? Nggak Doktif pinjemin ngamuk ya Yol ya? Urusan lambung ya Yol? Kebongkar ya aibnya kamu selama ini kalau kamu buzzer receh ya. Kalau kamu ditelepon sama siapa itu malam-malam jam 12. Nggak bisa kamu sebutkan kan siapa nama orangnya. Kantornya kantor mana. Kenapa Yol nggak kamu sebutkan namanya? Dokter nggak pernah butuh kamu Yol. Buzzer receh. 1 miliar yang bisa membuktikan Dokter bayar buzzer receh. Mereka berani nggak? Coba Richard bikin dong sayembara. Nggak akan berani. SS bikin dong sayembara. Reza Gladys bikin dong. Ya sayembara. Kenapa? Kan sudah biasa buat mereka bayar buzzer guys. Fitri, Nepos, udah biasa. Mereka bayar buzzer. Nggak akan mungkin berani sayembara. Dokter dari dulu sayembara nggak ada yang menangin. Untuk Heni Sagara juga besok Dokter undang. Silakan datang untuk Heni Sagara. Suaminya juga Pak Iwa. Silakan datang. Ya, kan ingat tuh pada saat zaman dulu Heni Sagara ini pernah preskon. Sama Pak Iwa enggak sih Pak dulu itu Pak? Iya. Sama Pak Iwa juga ya? Iya. Jadi preskon, terus habis itu didatengin lah sama Dokter Oki sama Richard ke hotel pada saat itu. Ya, jadi kalau mau silakan datang. Silakan datang karena itu juga ntar Dokter lihat deh kontennya itu. Kontennya pada saat mereka berdua ngedatengin hotel pada saat Heni Sagara lagi preskon. Jadi makanya kalau Dokter sekarang mengundang Heni Sagara besok silakan datang di Pengadilan Negeri Tangerang. Terbuka biar besok pada lihat semua. Ya, juga wartawan juga pada bisa tahu kalau Dokter itu independen sampai detik sekarang. Sayembara kalau memang Heni Sagara membayar Dokter 5 miliar. Coba sayembaranya. Gak ada yang menang. Gak akan ada yang menang orang yang mana ada. Orang Dokter itu dari awal emang independen sendiri. Dibilang persaingan bisnis. Lah terus Noera gimana Dokter jualin? After My Skin Dokter jualin. MK Skin Dokter jualin. Hanasui Dokter jualin. Persaingan bisnis kalau bisnis yang memang merusak wajah Indonesia harus Dokter hancurkan sayang. Punten-punten ya. Punten-punten loh.
Ya, terdakwa DRL, kalau Doktif harus membongkar penipuan yang sudah kamu lakukan, ya, besok kita bongkar ya, Sun ya. Siapkan jantung kamu, kalau perlu nanti kamu siapkan perawat khusus. Jadi kalau pingsan kamu bisa langsung dibangunkan. Ya kan? Heeh. Ya, bisa langsung dibangunkan. Begitu pingsan langsung pacu jantung, bangun lagi. Pingsan lagi, pacu jantung lagi. Alah, gak usah pura-pura, Sun. Ayo bangun. Gitu. Pingsan, bangun nggak lo? Bangun nggak? Gitu. Gimana guys? Dibilang kabur, takut. Gimana Pak mentalnya Doktif dibilang kabur? Gimana coba? Hah? John, Doktif dibilang penakut John, kabur John. Nanti yang pingsan siapa? Awas lo, Sun. Cubit ginjalnya ntar kalau pingsan. Bangun nggak? Balikin nggak uang ratusan miliar masyarakat? Balikin nggak? Gitu. Pura-pura yang mulia, dia pura-pura pingsan, yang mulia dia pura-pura pingsan gitu. Bangun gitu, yang mulia hakim langsung bangun Richard, bangun terdakwa, jangan pura-pura di sini, ini pengadilan, tidak boleh berpura-pura di sini gitu. Bayangin besok seru deh, lucu pasti. Aduh, udah siapkan udah mental kamu ya Cun, siapkan mental kamu Cun, jangan kayak ayam sayur. Giliran gak ada Doktif aja. Ntar Doktif giniin lah. Ntar Doktif gituin. Ya. Ayo, sekarang ngomong. Ayo, tek gitu. Ngomong sekarang. Ada Doktif di sini. Apa, Jun? Apa, Jun? Mau ngomong apa, Jun? Ngomong. Pasti lucu, seru itu. Guys, kayaknya Doktif udah mau nyampe. Doktif ada rapat, ada meeting hari ini. Alhamdulillah kemarin Doktif agak batuk ya. Lumayan sekarang udah better. Kalian juga ada lagi musim nih sekarang, musim batuk, pilek, demam. Ya, jadi kalian jaga kesehatan, kurangin minum air es ya. Tapi ya mau gimana ya, orang kita cari penyakit di sana Doktif minumnya dingin-dingin mulu. Padahal sudah tahu kalau yang namanya umroh itu jangan minum dingin, panas. Gitu guys. Teori mah gampang, teorinya kepanasan kita. Ya kan, ya minum lah es. Ya kan, akhirnya batuk lah kita. Tuh kan batuk beneran. Film dulu udah better gitu ya. Jadi besok insya Allah doakan besok kita ketemu di persidangan ya. Untuk para penjual krem ebol-ebol muncul ya, supaya nanti kamu jadi bujer ya. Penjual krem ebol-ebol yang sudah merugikan masyarakat ratusan miliar, ratusan juta, pendukung buzzer bayarannya si terdakwa DRE istrinya, silahkan kalian muncul semua ya, supaya menaikkan gitu algoritmanya. Ditunggu. Kenapa? Doktif tidak akan yang namanya ngeblok. Mentalnya Doktif beda sama mentalnya Nepos ya. Untuk Nepos ya, Doktif nggak ladenin kamu ya Pos ya. Doktif nggak ladenin, kenapa? Lagi fokus di urusan Suneo. Katanya dulu gini, kalau itu yang namanya Doktif diem, nggak akan aku senggol-senggol. Sekarang kamu kenapa nyari-nyari Doktif? Pansos ya. Itu membuktikan kalau memang kamu pansos ke siapa aja, nimbrung kesana sini, kamu nimbrung Pos. Karena kalau kamu nggak nimbrung, nggak ada yang kenal siapa elu. Ya, nggak ada yang kenal siapa kamu Pos. Ya, jadi Doktif nggak ladenin. Oke, karena memang sudah dibilangin nggak ladenin, nggak levelnya Doktif juga, sama seperti Yolo, Galeh, levelnya kamu di kelas itu, ya Pos ya, levelnya kamu itu di kelasnya Yolo, di kelasnya Galeh, di kelasnya Intan, Gosong, Miss Gosip itu, sekelas si Tungkir, si Bokir, Jastiper, sekelas itulah. Maaf ya, kita beda kelas, maaf beda kelas, ya. Oke, kalau Doktif kerjaannya lumayan, sekarang lagi mau meeting. Oke guys ya, Doktif pamit dulu.